Kok bisa sih utang pemerintah Indonesia tembus hingga 7.891 triliun? Bahkan di tahun ini pemerintah mengeluarkan anggaran pembayaran bunga utang mencapai 441 triliun. Buat apa aja sih uangnya? Halo semuanya, selamat datang di channel Kasih Info. Kalian pasti pernah mendengar tentang utang negara kan? Di video ini, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya utang negara itu. Kenapa negara harus berhutang? Nah, jangan khawatir, kita akan kasih informasinya tuntas di sini. Mari kita lihat dulu dari komposisi penerimaan negara. Prinsipnya, negara mempunyai 3 sumber penerimaan. Yang pertama dari pajak, yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang ketiga adalah dari utang. Pertanyaannya, kenapa negara harus berhutang? Jawabannya adalah karena penerimaan dari pajak dan PNBP nggak cukup buat bisa ngebiayain semua rencana program pemerintah. Apa saja sih komponen utang negara itu? Apakah semua utangnya ke luar negeri? Pemerintah sendiri memiliki 2 jenis utang, yakni berbentuk SBN atau surat berharga negara dan pinjaman luar negeri. Dan mayoritas utang pemerintah masih didominasi oleh instrumen SBN sebesar 88,86% dan sisanya pinjaman luar negeri sebesar 11,14%. Dari 7.891 triliun, terdiri dari surat berharga negara domestik sebesar 5.662 triliun, valuta asing sebesar 1.350 triliun, dan sisanya 879 triliun adalah pinjaman ke luar negeri. Nah, menurut kalian apakah utang 7.891 triliun masih wajar? Dengan nilai utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 37,95%. Posisi itu masih di bawah batas yang telah ditetapkan yakni 60% PDB, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fakta menariknya, siapa sangka sih, ternyata utang negara bisa menjadi alat yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika setiap utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang, maka akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Apa pendapat Anda tentang utang Indonesia? Apakah hutang negara sebuah beban besar atau investasi cerdas? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.